Halo semuanya, selamat datang di channel Buka Buku Catatan. Kali ini kita akan membahas mengenai negara Jepang. Apa yang pertama kali kamu pikirkan tentang negara Jepang? Apakah budayanya, teknologinya, animenya, atau bahkan mengenai seks? Untuk informasi aja nih buat yang belum tahu, ternyata negara Jepang mempunyai industri seks yang sangat besar. Tapi, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, bantu dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan share jika memang dirasa bermanfaat. Terkenal dengan negara modern, Jepang juga memiliki sisi gelap seperti kebanyakan negara lainnya. Negeri matahari terbit ini punya salah satu tempat atau area yang dimana prostitusi dan bisnis seperti seks berpusat yang bernama Red Light District, yaitu letaknya di Kabuki Shinjuku, Tokyo. Dalam kesenian Jepang juga, seks merupakan tema yang penting ketika muncul seni lukisan erotis atau dalam bahasa Jepang disebut sunga. Kesenian ini sudah ada sejak abad ke-8. Terlebih lagi, prostitusi telah memiliki sejarah yang panjang di Jepang seperti di negara lainnya, dengan oiran dan geisha sebagai contoh prostitusi dari Jepang yang terkenal di seluruh dunia. Jika kamu ingin minum di klub malam, kamu harus membayar biaya masuk sekitar Rp700.000. Tetapi perlu diingat, harga tersebut bukanlah biaya yang sama dengan minuman. Untuk minumannya sendiri, kamu harus mengeluarkan uang secara terpisah. Jika kamu memilih untuk ditemani oleh wanita yang ada di klub, kamu harus mengeluarkan uang beberapa ratus ribu rupiah dalam setiap jam. Tetapi ada beberapa klub juga yang membebankan biaya lainnya. Inilah mengapa hiburan malam di Jepang atau bahkan di tempat lainnya bisa menghabiskan uang secara cepat dan banyak. Jika kamu ingin menghabiskan lebih banyak uang lagi, kamu mungkin harus mengunjungi pink salon yang dimana tempat itu menyediakan tempat khusus untuk oral. Untuk biaya yang dikeluarkan dapat disesuaikan dengan durasi dan kelas wanitanya. Di Red Light District juga kamu bisa saja dicurangi oleh penduduk atau warga setempat. Khususnya di Kabukicho yang dimana tempat tersebut menyediakan berbagai wisata klub malam. Ada kasus yang menceritakan tentang penipuan atau dicurangi ketika sedang asik minum-minum. Salah satu bar di sana menagih 2 juta yen kepada pelanggannya karena minum-minum, padahal awalnya pelanggan tersebut hanya ditagih sebanyak 4.000 yen. Dalam kejadian ini, korban juga diancam dengan tindak kekerasan jika menolak membayar. Ketika Anda ingin berkunjung ke klub Jepang, pastikan Anda mempunyai teman yang berkebangsaan Jepang. Ini dikarenakan kebanyakan klub di Jepang menolak wisatawan asing dalam kunjungannya ke klub tersebut. Tetapi ada juga beberapa klub yang memperbolehkan wisatawan asing masuk, tetapi jumlahnya hanya sedikit. Memang dalam bisnis semua harus pintar dalam menemukan celah agar bisnis tersebut bisa dikatakan legal. Tak terkecuali di Jepang yang melakukan bisnis prostitusi dengan berbagai cara agar bisa dianggap legal. Memang di Jepang tidak boleh melakukan hubungan badan antara pembeli dan pelanggan, tetapi orang di sana melakukan trik yang bisa dikatakan pintar. Agen prostitusi di sana mengatur kencan buta untuk wanita dan prianya agar bisa dapat dikatakan sebagai pasangan. Selanjutnya pria dan wanita tersebut boleh melakukan hubungan karena sudah menjadi pasangan, bukan sebagai pelanggan dan pembeli. Mafia Jepang juga turut melakukan kontribusi bisnis ini, khususnya di Kabukicho yang wilayahnya dipenuhi oleh anggota Yakuza Jepang. Asal kamu tahu, polisi dan Yakuza di Jepang menjalin kerjasama yang bertujuan untuk memastikan wilayah tersebut aman dari gangguan. Yang terakhir, sisi gelap Jepang adalah adanya pelecehan seksual yang dianggap biasa. Bahkan polisi pun terkesan tidak peduli dengan kejahatan dan pelecehan seksual, apalagi wanita Jepang merasa malu jika melaporkan pelecehan seksual karena dianggap sebagai aib. Dan biasanya pelecehan seksual dilakukan di tempat umum yang ramai, misalnya kereta yang penuh sesak. Demikian pembahasan mengenai sisi gelap Jepang. Jika kamu ingin melakukan liburan atau perjalanan ke Jepang, ada baiknya mengetahui kebiasaan dan sisi gelap Jepang. Jangan lupa subscribe agar tidak tertinggal video terbaru kita.
Terima kasih.